sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro, KSCC. Hari ini hari Selasa, hari biasa, pekan ke-6 masa Paskah. Bacaan yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai ayat 11 dengan tema Roh Penghibur memberi kita keberanian untuk bersaksi. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, barangkali kita pernah mendengar nasihat, pesan dari orang tua, saudara, sahabat dekat kita sebelum mereka meninggalkan kita. Nasihat itu pastilah demi kebaikan kita, agar setelah kepergiannya kita tidak berduka cita, agar semua anak-anak hidup rukun, saling mendukung satu dengan yang lain, dan sebagainya. Ini adalah tanda cinta dan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Demikian cinta Yesus yang besar kepada para murid-muridnya. Dalam bacaan Injil yang kita dengar, ketika kepergiannya semakin mendekat, Yesus menjelaskan kepada para murid tentang Ia kembali kepada Bapa, juga tentang kebencian dunia terhadap mereka. Walaupun sudah 3 tahun hidup bersama Yesus, para murid belum memperoleh pengertian rohani yang cukup, atau belum memahami dengan sungguh misi Yesus datang ke dunia. Maka kepergian Yesus membuat mereka berduka cita, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang bertanya kemana Yesus pergi. Dalam situasi sedih, perasaan kosong yang dialami para murid, Yesus tetap menunjukkan rasa peduli terhadap perasaan mereka. Yesus menjanjikan bahwa Ia pergi ke rumah Bapa dan memberi peneguhan kepada mereka bahwa Ia akan mengutus penghibur kepada mereka. Kehadiran penghibur akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan berarti menyatakan bahwa dunia berdosa karena menentang kebenaran, dan menyatakan hukuman yang akan diterima karena dosa yang dilakukan. Dunia berdosa karena menolak untuk percaya kepada Yesus dan kepada Bapa yang mengutusnya. Untuk itulah para murid membutuhkan kehadiran penghibur, karena mereka hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mau mengenal Yesus, di tengah dunia yang membenci Yesus dan juga membenci mereka. Di dunia yang demikian, para murid mendapatkan tugas perutusan untuk bersaksi tentang kepercayaan mereka, tentang sabda dan pekerjaan Allah yang mereka alami, dan tentang Yesus yang mereka imani. Menjadi saksi Kristus adalah tugas pokok yang harus diemban dan dilaksanakan oleh kita semua yang mengaku sebagai pengikutnya. Namun perlu disadari bahwa menjadi saksi Kristus adalah tugas yang berat dan juga beresiko.
membuat tanda salib di hadapan saudara-saudari yang berbeda keyakinan dengan kita sering menjadi beban karena ada rasa takut, malu, dan sebagainya. Perbuatan baik yang kita lakukan sering juga kurang dihargai, bahkan disalahartikan. Ketika kita menyatakan kebenaran, tidak semua orang akan menerima. Akan ada penolakan dari yang mendengarnya. Penolakan bukan saja pada apa yang disampaikan, tetapi juga akan dialami oleh kita yang menyampaikannya. Menjadi saksi Kristus tidak selalu mendapat pujian, dukungan, bahkan seringkali dibayar dengan caci maki, hinaan, ditolak, dan dikucilkan. Sampai Tuhan hari ini meyakinkan kita bahwa melanjutkan karya perutusan dan menjadi saksi Kristus tidak mudah. Tapi Tuhan telah berjanji, Ia tidak akan meninggalkan kita berjuang sendirian. Yesus telah mengutus Roh Kudus, Roh Penghibur, untuk memberi kita kekuatan, keteguhan iman, hikmat untuk berkata-kata, keberanian untuk tugas itu. Maka mari kita senantiasa memohon Roh Penghibur itu kepada Tuhan, agar kita berani menjadi saksinya di tengah-tengah dunia dan dalam kehidupan kita.